Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu tiada habis. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Amin, Lloyd. Kami persilakan, Pendeta. Halo, cek. Kedengaran suara saya? Iya, Pendeta. Baiklah, selamat malam bagi umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Shalom.
Terima kasih atas undangan yang sudah diberikan kepada kami untuk membawakan firman Tuhan melalui Bapak Simorangkir. Tidak salah saya panggil dia tulang ya atau paman karena mama saya fannya Simorangkir ya. Terima kasih atas undangannya. Dan pada saat ini saya sedang berada di luar kota Pematang Siantar karena ada KKR Kebaktian Kebangunan Rohani yang saya laksanakan selama 3 hari ini, ya puji Tuhan berjalan dengan baik. Nah itulah sebabnya ada satu sukacita di sela-sela kesibukan yang kami miliki, ada undangan untuk membawa firman Tuhan. Baiklah, pada saat ini saya akan share screen dulu. Oke, ini adalah officer dan staf kantor Gereja Masih Penar Getu daerah Sumatera Selatan Utara di bawah kepemimpinan Pendeta B. Tanggang dan Sekretaris Pendeta F. Manurung, sudah pernah dia berkhotbah, kemudian Bapak Sagala. Ya. Dan ini adalah keluarga kecil kami yang diberikan Tuhan kepada kami pada saat ini. Baiklah, umat Tuhan yang kami kasihi, judul renungan kita pada malam hari ini adalah Allah utama. Ayatnya saya kutip dari Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mempelajari atau mendengar mengapa orang Jepang atau mengapa negara Jepang ini penghasil ikan yang sangat banyak? Dan negara Jepang adalah salah satu negara yang mengkonsumsi ikan. Nah, rupa-rupanya di Pasifik Utara, Lautan Pasifik Utara, ada arus yang namanya Kuroshio ya, atau arus dingin. Kemudian ada arus Orashio atau arus panas. Nah, pada saat kedua arus ini berjumpa atau berkumpul di Pasifik Selatan, maka arus ini banyak zooplankton atau tumbuhan laut yang ada di sana berkembang.
Dan oleh karena adanya zooplankton, maka banyak ikan-ikan yang berkumpul di lautan Pasifik ini. Ya, jadi sampai seberapa banyak pun ditangkap ini ikan, maka ikan ini tidak akan pernah habis karena situasinya sangat menguntungkan atau sangat mendukung daripada perkembangan ikan di lautan Pasifik Utara. Ya, nah, mari kita kembali kepada pelayanan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus terbanyak melakukan pelayanannya di tepian Danau Galilea. Karena kenapa? Karena dia ditolak di Yerusalem. Kita tahu bahwa Danau Galilea itu panjangnya 21 km, ya, lebarnya 13 km. Kedalamannya kurang lebih 25,6 meter. Nah, air danau ini hangat karena ada beberapa sumber air panas dan beberapa tempat yang menyebabkan banyak bio laut atau bio air dan banyak ikan yang hidup. Jadi ada kurang lebih 27 jenis ikan yang hidup di danau ini. Dan ada sepertinya persamaan dengan Danau Toba, tetapi Danau Toba ini memang lebih besar, cuman jenis ikannya tidak seperti yang ada di Danau Galilea. Ya, jenis ikan di Danau Galilea ini lebih banyak dibandingkan dengan di Danau Toba. Ya. Dan kita tahu bahwa pelayanan Yesus dimulai di tepi Danau Galilea. Pada saat itu Simon dan saudara-saudaranya sedang menangkap ikan. Tetapi entah kenapa sepanjang malam sampai hari terang mereka tidak mendapatkan ikan. Padahal mereka adalah pelaut atau nelayan-nelayan yang sudah cukup handal. Dan kita tahu tadi bahwa di Danau Galilea juga karena ada arus dingin dan arus panas bertemu atau di sekitar Danau Galilea ini, pertemuan arus panas dan dingin itu menyebabkan ada begitu banyak juga ikan di Danau Galilea ini. Tetapi malam itu Simon dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan. Lalu pada saat itu Yesus datang, "Hei, adakah padamu ikan?" Ya. Lalu Simon mengatakan, "Sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, tetapi kami belum mendapatkan apa-apa." Kalau kita membaca dalam Lukas, kisah ini dalam Lukas yang kelima, ya. Dan akhirnya Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu." Ya, di dalam ayat keempat, tebarkanlah jalamu. Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya kurang logis. Kenapa saya katakan kurang logis? Yesus yang notabene adalah seorang tukang kayu, ya. Dia sama sekali tidak pernah menjadi seorang penjala. Tetapi dia mengatakan kepada Simon atau kelompok Simon ini, tebarkanlah jalamu. Pengalaman apa yang dimiliki oleh Yesus sehingga dia meminta supaya Simon ini dan teman-temannya menebarkan jala. Kita tahu dia adalah anak tukang kayu, ya. Dia adalah menjadi seorang tukang kayu. Dan Nazaret ke tepi danau atau ke Danau Galilea itu kurang lebih sekitar kurang lebih 20 km. Ya, dia bukanlah orang pantai, dia bukanlah orang nelayan, tetapi dia dengan beraninya dia menyuruh daripada Simon ini untuk menebarkan jala ke sebelah kanan. Karena kita tahu kebiasaan nelayan orang Israel atau orang Yahudi menebarkan jala itu harus ke sebelah kiri, ya. Dan pada saat itu ya sudah terang. Pada dasarnya ikan itu lebih baik dijala atau ditangkap pada malam hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menjadi seorang yang lebih pintar daripada yang lain, ya. Ya mungkin pertanyaan saya, mana lebih pintar, penonton bola atau pemain bola? Sudah pasti sering sekali, ya. Kita akan menjawab penonton bola itu sepertinya lebih pintar, ya.
Karena saya pernah menonton bersama dengan bapak saya waktu masih hidup, menonton main bola di televisi. Waktu itu lagi Piala Dunia antara Argentina melawan Jerman. Pada saat Maradona ini lagi naik daunnya, dia bawa bola, ya, ini lagi final ini, dia bawa bola digiring. Pada saat dia mau menggolkan, ya, dia tidak gol. Ya, lalu lantas orang tua saya ini mengatakan, itu saja kau tidak bisa, bodoh katanya. Ya, lalu saya bilang sama orang tua saya, emangnya bapak pemain sepak bola? Saya bilang, masa itu saja tidak gol katanya. Kalau saya pasti gol saya buat katanya. Kalau Bapak jago, sudah berarti Bapak menjadi seorang pemain bola yang terkenal. Tapi nyatanya pemain RT pun tidak dipakai, saya bilang. Kau sibuk sekali katanya. Tapi begitulah. Pada dasarnya manusia itu seperti lebih pintar daripada ya orang yang mempunyai rutinitas, ya. Nah, begitulah yang terjadi. Ada satu keraguan-raguan yang dimiliki oleh Simon dan teman-temannya ini untuk menebarkan jala. Ya. Tetapi pada saat akhirnya Simon dan teman-temannya ini menebarkan jalanya. Dan Alkitab mencatat bahwa di saat mereka menebarkan jala itu ke sebelah kanan, mereka menarik daripada jala ini, ya, Alkitab mengatakan jala ini hampir robek. Karena jala itu, jaring itu dipenuhi dengan ikan-ikan yang besar. Bapak Ibu sekalian, sangat mengherankan, ya. Karena seorang yang tidak pernah menjadi seorang nelayan memerintahkan kepada orang-orang yang notabene sudah dilahirkan di tepi pantai, sudah menjadi seorang nelayan yang cukup handal, ya, tetapi pada saat diperintahkan untuk menangkap menjala ikan ini, menebarkan jala ini, mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Kenapa? Karena yang memerintahkannya adalah seorang manusia yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah Danau Toba. Ini adalah Danau Galilea, hampir mirip sekali dengan Danau Toba. Ya, perbandingannya hanya masalah apa? Masalah daripada kegersangan, ya. Baik. Ya. Kita tahu bahwa pada awalnya itu Yesus ini lebih banyak menjumpai daripada para nelayan, dan disinilah Yesus membuat sebuah terobosan kepada para anak-anak nelayan ini, karena mereka akan dijadikan menjadi penjala manusia, ya, dan mereka akan dibuat menjadi orang-orang yang akan menyampaikan kabar baik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi pengalaman saya, ya, saya adalah seorang yang tidak mampu, ya, waktu kuliah. Orang tua saya berada di kota Jambi, tetapi ya waktu mengadu nasibnya tidak terlalu baik. Tetapi dia tetap seorang yang setia kepada Tuhan. Lalu begitu tamat SMA, saya tidak langsung kuliah, tetapi mencari pekerjaan, dan selama 2 tahun itu saya bekerja, ya. Ya, walaupun gajinya hanya ya tidak terlalu banyak, pas-pasan lah. Lalu setelah 2 tahun, lalu ada seorang istri pendeta, ya, sekarang ini tinggal di Amerika. Dia bukan lagi, ya, tapi sudah bukan lagi seorang istri pendeta. Dia katakan, kamu ngapain lagi bekerja hanya untuk begitu-begitu saja, katanya. Karena saya jarang ke gereja pada akhirnya oleh karena pekerjaan yang saya tekuni. Maksud Ibu pendeta, kuliahlah kamu. Ya, kuliahlah kamu di Pematang Siantar. Lalu saya katakan, Ibu pendeta kan tahu saya tidak punya. Orang tua saya kan tidak mampu, ya. Lalu dia katakan, sudah, kalau sudah Tuhan yang kamu utamakan, maka semuanya akan dapat terlaksana, katanya. Lalu dengan modal yang tidak ada hanya ongkos, lalu saya berangkat ke Pematang Siantar tahun 1993. Kemudian saya mendaftar, ya.
Saya mendaftar di registrar, ya selesai, berjalan dengan baik. Lalu tiba di kantor keuangan, lalu kantor keuangan mengatakan, ya berapa yang kamu masukkan uang untuk biaya kuliah? Lalu saya senyum, Pak, saya tidak punya uang. Lalu bendahara ini yang tadinya senyum, sekarang dia tidak senyum lagi. Ah, masa tidak ada uang kamu masukkan? Memangnya kamu mau kuliah atau bagaimana katanya? Pak, memang saya tidak punya uang. Karena saya orang miskin, orang tua saya tidak mampu. Lalu bendahara mengatakan, aduh saya bingung melihat kamu katanya. Oke, menghadap rektor dulu kamu katanya. Lalu saya menghadap rektor, waktu itu adalah Dr. J.H. Sitorus, yang sekarang masih hidup, ya tinggal di Unai, di Parompong. Lalu saya menghadap, kebetulan dia lagi berdiri di depan administrasi building, ya. Pak, saya mau menghadap Bapak. Oh iya, kamu mahasiswa baru ya? Katanya. Iya Pak, saya mau mendaftar mahasiswa baru, mengambil jurusan kependetaan. Oh bagus, bagus katanya. Lalu sekarang mau ngapain saya katanya? Iya Pak, saya diperintahkan oleh Pak Bendahara menghadap Bapak. Iya, untuk apa katanya? Iya, karena saya tidak memasukkan uang. Oh iya, kenapa kamu tidak masukkan uang? Lalu berapa seharusnya yang harus kamu masukkan? Lalu saya katakan kepada Bapak Dr. Jastorus ini, saya memang tidak punya uang. Tidak punya uang sepeser pun. Tidak Pak. Lalu bagaimana kamu mau kuliah katanya? Saya tidak tahu, tetapi Tuhan akan menolong saya Pak, saya bilang. Ya, dia bingung. Ya, karena saya nekat kuliah tanpa satu peser pun uang saya masukkan. Lalu entah kenapa, saya katakan kepada Pak Rektor ini, Pak, ya saya adalah anggota Jemaat Jambi dan satu gereja dengan Bapak ini, saya bilang. Saya tidak sebutkan namanya. Ya ternyata rupa-rupanya Bapak yang sebutkan namanya ini adalah keluarganya. Oh iya, satu gereja kalian? Iya. Dan Bapak itulah yang memotivasi saya supaya saya kuliah di tempat ini. Oh, begitu katanya. Iya, iya. Oke, pergilah kamu. Mendaftar lalu. Selesaikan pendaftaran walaupun nanti ya bagaimana lah itu katanya. Yang penting kamu mendaftar saja. Lalu karena saya sudah mendapatkan rekomendasi, saya akhirnya mendaftar. Begitulah Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bekerja kadangkala 3 departemen. Sehingga badan saya ini karena terlalu letih, terlalu capek, ya, akhirnya badan saya kurus kering. Sehingga pada saat ada foto-foto saya di rumah sekarang ini, putri saya mengatakan, "Loh, papi ini sangat jelek sekali rupanya ya," katanya. Jelek sekali. Dan memang Bapak Ibu sekalian, saya sangat jelek pada saat itu. Ya, walaupun sekarang ini lumayan sedikit, ada gantengnya sedikit ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, saya kurus ya karena saya bekerja jaga malam, saya bekerja di kebun, saya kerja di dapur, dan untuk mempertahankan supaya tubuh saya ini fit atau kuat, saya selalu makan bawang merah dan bawang putih. Sehingga pada saat saya dilihat oleh teman-teman, "Kenapa kamu makan bawang itu?" katanya. "Kenapa kamu makan bawang putih itu?" "Aduh, ih," katanya. Lalu saya katakan, inilah pertahanan tubuh saya supaya saya kuat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tubuh saya ini sangat bau, ya. Sehingga banyak wanita yang menjauh dari saya bila mana saya dekat, ya. Sudah jelek, bau, ya, mereka menghindari saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap semester saya harus menulis surat perjanjian dan saya selalu katakan saya akan bayar kalau sudah mau ujian. Lalu bendahara, aduh kamu ini terlalu banyak janjimu. Utangmu sudah menumpuk, bagaimana kamu harus membayarnya? Saya tidak tahu Pak, hanya Tuhanlah yang tahu bagaimana saya harus membayar utang saya. Tapi saya tetap bekerja Bapak Ibu sekalian. Lalu suatu ketika kami ada namanya Olympic Day di kampus. Saya penggemar sepak bola. Ya, saya pemain bola di kampus. Lalu
saya waktu itu masih tingkat 1, lalu saya menjadi seorang striker. Kemudian saya membuat gol ke gawang lawan. Saya buat selebrasi dengan meluncur dengan lutut saya ini. Gol, saya bilang. Tapi entah kenapa, mungkin Bapak Ibu sekalian kenal pendeta Rovinus Tambunan, ada anak-anaknya di Amerika ya. Dia adalah dekan kami pada saat itu. Entah kenapa dia sedang berjalan, lalu dia perhatikan apa yang saya buat. Itu tepat pada hari Minggu. Lalu pada hari Seninnya kami masuk kelas. Lalu akhirnya dia bahas itu selebrasi gol yang saya buat. Dia katakan dengan bahasa suara yang dia miliki. Hei, apa maksudmu? Kenapa kamu harus buat selebrasi gol, gol, gol? Untuk apa? Seolah-olah kamu seperti pemain dunia. Lalu dia katakan, ya karena ejekan atau ya memang Bapak ini memang bukan mengejek, tapi seringkali membuat sebuah supaya kita ingin berubah. Lalu teman-teman lain tertawa, ya memang Pak Pendeta ini makin tertawa, para mahasiswanya dia akan lebih semangat lagi untuk apa? Ya memotivasi. Lalu dia katakan, hei, kamu jangan hanya buat lututmu itu untuk membuat selebrasi, buat gol, gol, gol. Tetapi buatlah lututmu itu hanya untuk bertelut, bertelut, dan bertelut sampai kakimu lecet, sampai celanamu itu robek bagian depannya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat tertegun. Saya ingat apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Langsung saya tertegun, ya Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta ini adalah menguatkan saya. Karena saya adalah seorang yang miskin. Tidak mempunyai pengharapan terhadap orang tua atau orang lain untuk menyelesaikan perkuliahan saya. Akhirnya, pada saat saya jaga malam, saya berdoa Bapak Ibu sekalian. Saya menangis, Tuhan. Kalaupun saya akan tamat dari tempat ini, tetapi izinkan saya tidak mempunyai kendala terhadap masalah-masalah keuangan. Walaupun pada akhirnya saya selalu antri untuk mendapatkan slip ujian. Sehingga saya tidak berani untuk datang ke kantor keuangan. Saya selalu menghindar Bapak Ibu sekalian. Tetapi digantilah ini bendahara. Apakah ini jawaban doa saya supaya saya jangan dipersulit? Ya, kebetulan pada saat itu ada seorang pendeta SH Simbulun. Dia waktu itu ketua daerah Sumatera Utara, tetapi dia tidak diangkat lagi menjadi ketua, dia menjadi bendahara pada saat itu. Nah, sebelumnya pendeta SH Simbulun ini adalah ketua daerah Sumatera Selatan. Saya menjadi seorang junitor di kantor daerah pada saat itu. Ya, lalu setiap dia berpergian kemana-mana, dia selalu titip, Mulyadi, titip rumah saya ya. Ya, saya bersuka cita. Oke Pak Pendeta, saya jaga ini rumah kadangkala sampai 3 minggu Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat dia masuk ke SLA atau PT ASN Pematang Siantar ini, pada saat saya dilihat antri, langsung dia berteriak, Mulyadi, hey, kamu ngambil slip ujian ya? Iya Pak Pendeta. Sini katanya. Saya langsung dipanggil walaupun antrian yang cukup panjang. Lalu dia katakan, dia nggak perlu antri ini sudah beres ini. Padahal Bapak Ibu sekalian, utang saya tidak tahu berapa. Nah, saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang utama dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kalau mau saya tamat dari tempat ini, izinkanlah Engkau memakai saya, atau izinkanlah saya menyelesaikan dari sekolahmu ini, karena saya tidak punya uang. Bapak Ibu sekalian, lalu pada tingkat akhir, lalu saya diwisuda. Ya, pada saat diwisuda saya memberanikan diri untuk bertanya berapa utang yang saya miliki. Ya, agar slip atau ijazah yang saya miliki boleh segera dikeluarkan supaya saya bisa melamar ke kantor Uni yang ada di Jakarta dengan ijazah ini. Lalu saya minta payroll atau ledger pada saat itu. Ibu,
bisakah saya minta payroll atau ledger saya, berapa utang-utang yang saya miliki? Saya hanya langsung berpikir, saya punya utang. Ya. Lalu dia buat komputernya, lalu mencari nama saya. Lalu ibu ini mengatakan, "Hey, kamu punya uang 900.000 lebih." Tahun 98, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya menamatkan, 900.000. Lalu saya katakan, "Ibu, janganlah begitu. Dari mana saya punya uang? Dari mana saya punya kredit? Ibu kan tahu saya adalah seorang yang bekerja siang malam, 3 departemen saya kerjakan, supaya saya bisa kuliah. Dari mana saya punya kredit? Tolong Bu, mungkin itu tambunan lain." Ya, karena ada tambunan, beberapa orang tambunan di kampus ini. Lalu ibu ini akhirnya mencoba tuliskan nama lagi untuk mencari nama saya. Lalu akhirnya di enter lagi, ternyata memang namamu mulia di tambunan kan? Iya, Bu. Iya, jurusan kependetaan. Iya, Bu. Ini kamu punya kredit, punya uang kurang lebih 900.000. Kamu mau ambil atau tidak? Lalu akhirnya Bapak Ibu sekalian, seraya tidak percaya apa yang terjadi. Lalu saya lihat ke kiri tidak ada orang. Saya lihat ke kanan tidak ada orang. Kulihat ke belakang tidak ada orang. Saya tidak berani melihat ke atas. Lalu saya ambil ini uang, kemudian saya ambil ijazah saya lari langsung ke asrama. Lalu saya langsung ambil tas saya, kemudian saya naik mobil ALS. Pulang ke rumah orang tua. Sudah lama sekali saya tidak pulang ke rumah orang tua karena tidak punya ongkos. Dan dengan uang 900.000 lebih ini, itulah yang membeli ongkos tiket pulang saya ke rumah. Sampai detik ini, ya, uang itu saya tanya, dari mana itu uang? Saya tidak dapat menjawab dari mana itu uang. Tapi saya coba telusuri, pihak sekolah pun tidak dapat memberitakan dari mana itu uang. Yang jelas, saya hanya terkesan di saat saya menjadikan Tuhan Allah yang utama. Maka segala urusan yang saya hadapi, beban yang saya hadapi itu akan boleh diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, murid-murid, ya, di saat mereka mengandalkan kepintaran mereka, membuat mereka menjadi yang utama, ya mereka akan menjadi murid-murid yang gagal. Dan pada saat Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini, Yesus ditangkap di Getsemani, kemudian disalibkan di Golgota. Kemana murid-murid ini, Bapak Ibu sekalian? Kemana murid-murid? Lalu Yesus bangkit. Tidak kelihatan ini murid-murid. Akhirnya Yesus harus kembali ke Danau Galilea. Ya, kita tahu bahwa di awalnya Yesus mencari murid-murid ini di dalam Lukas yang kelima di tepi Danau Galilea. Dan setelah Yesus bangkit, kemana Yesus mencari murid-murid ini? Seharusnya murid-murid ini menceritakan bagaimana Yesus. Seharusnya murid-murid ini akan mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Israel. Tapi murid-murid ini mengutamakan diri mereka sendiri. Artinya mereka hanya memikirkan diri sendiri. Murid-murid ini pergi kembali ke habitatnya, menjadi penangkap ikan. Itulah sebabnya pada saat Yesus kembali datang ke tepi Danau Galilea. Kalau kita membaca dalam Yohanes yang ke-21 ya. Yohanes yang ke-21, apa yang dikatakan di sana? Ya, bahwa Yesus kembali meminta, "Hei anak-anak, adakah padamu lauk pauk atau makanan?" Lalu Simon yang tidak sadar pada saat itu, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan. Kami tidak mendapatkan apa-apa. Jadi benar, sangat luar biasa firman Tuhan ini. Di awal Yesus juga mendapatkan hal yang sama. Kemudian di akhir pelayanan Yesus, Yesus juga mengatakan,
adakah padamu lauk pauk atau ikan? Simon menjawab, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Padahal saya sudah katakan tadi, di Danau Galilea ini ada begitu banyak ikan. Tapi entah kenapa Simon atau Petrus dan teman-temannya ini yang sudah notabene adalah seorang pelaut, seorang nelayan yang luar biasa, tidak mendapatkan ikan apa-apa. Lalu Yesus kembali mengatakan, itulah di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-14 itu, nebarkanlah jalamu. Ya, tebarkanlah jalamu. Lalu mereka menebarkan jala dan mereka menangkap ikan, mendapatkan ikan yang banyak. Dan jala itu hampir robek. Kemudian perahu itu hampir tenggelam karena dipenuhi dengan apa? Dengan ikan. Bapak Ibu sekalian, mengapa itu bisa semuanya terjadi? Mengapa semuanya itu dapat menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa? Karena Yesuslah yang memerintah. Karena Yesuslah yang mengatakan. Bapak Ibu sekalian, ya, saya pernah berjumpa dengan seorang bapak. Ya. Ini adalah seorang bapak, kami kebetulan ada perjalanan pada saat ini, bukan karena saya mampu, Bapak Ibu sekalian, tapi karena berkat ada yang mengajak saya pergi ke Mesir atau Israel, ke Holy Land. Pada saat itu saya duduk bersama dengan bapak ini di pesawat Malaysia Airlines, tetapi saya tidak tahu bahwa dia adalah rombongan. Ya, karena pada saat itu buru-buru masuk, bapak ini sudah agak terlambat masuk. Kemudian kami berbicara, ya. Saya bertanya, Pak, Bapak marga apa? Oh, dia katakan marga Sitanggang. Kemudian kegiatan Bapak sehari-hari apa? Saya bilang. Oh, saya ya bekerja begitu sajalah katanya. Oh, puji Tuhan saya bilang. Lalu Bapak ini bertanya kembali kepada saya, Bapak kegiatannya apa sehari-hari? Ya. Oh, marga apa Bapak? Oh, saya Tabunan. Kegiatan sehari-hari apa? Oh, saya seorang pendeta, saya bilang. Abang pendetanya rupanya. Berarti abang pendetanya, Pak Pendeta yang mimpin kami ke Holy Land. Oh iya. Lalu dia katakan, aduh Pak Pendeta, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf. Loh, kenapa saya bilang? Aduh, tadi saya ada dusta kepada Bapak. Loh, kenapa berdusta? Sebetulnya saya adalah, ya, kegiatan saya sehari-hari adalah seorang wakil wali kota di Sibolga. Oh iya, iya, iya. Berarti Bapak namanya Edi Polus Tangeng. Aduh, kok Pak Pendeta tahu? Ya, saya pernah ke Sibolga, lalu saya melihat daripada nama Bapak, saya bilang, oh. Lalu dia katakan, Pak Pendeta, sebetulnya saya sangat tersiksa di perjalanan ini. Loh, kenapa saya bilang? Iya, beberapa bulan lalu putri saya yang saya kasih meninggal dunia. Oh, turut berduka cita ya Pak, saya bilang. Iya Pak Pendeta. Saya sangat terpaksa karena menghormati istri, ya. Sampai sekarang saya pun, aduh, saya bingung. Kenapa saya harus ikut? Padahal saya sebetulnya tidak rela untuk ikut ke Holy Land ini. Kemudian akhirnya saya mengatakan, Pak, hidup ini hanyalah sementara. Lalu saya ceritakan bagaimana kita menjadi orang yang mengutamakan Tuhan. Nah, rupa-rupanya Bapak ini, walaupun dia adalah seorang Kristen, tapi ya jarang ke gereja, jarang berdoa, dan sama sekali dia tidak pernah berdoa, ya. Dan tidak pernah ke gereja, itu pun ya karena istrinya diajak ke oleh ini, akhirnya dia ikut. Lalu saya katakan, Pak, kita harus mengutamakan Allah. Dan ada pengharapan bagi Bapak. Loh, pengharapan apa itu Pak Pendeta? Ya, pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang kekal yang akan diterima orang-orang yang percaya kepadanya. Aduh Pak Pendeta, berarti saya ada pengharapan dong. Apakah saya bisa bertemu dengan putri saya yang saya kasihi? Betul Pak. Tergantung bagaimana Bapak di dalam iman Bapak. Apakah Bapak percaya kepada Yesus?
Apakah Bapak mengutamakan Yesus? Apakah Bapak mengutamakan Allah? Kalau Bapak percaya kepada Yesus, maka suatu ketika bila mana putri Bapak juga percaya kepada Yesus, maka akan berjumpa dengan Dia di surga. Aduh Pak Pendeta, saya baru pernah mendengarkan ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah membuat saya bahwa saya harus mengutamakan Allah. Puji Tuhan, saya bilang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jabatan, uang, karena uang Bapak ini sangat banyak sekali ya. Ya, karena dia punya usaha, karena dia punya istri bekerja dengan baik, ya. Dia sepertinya memang saya melihat dia seperti ya tidak ada gairah pada saat itu. Tapi bila mana saya katakan kalau Bapak mengutamakan Tuhan, maka kebahagiaan, kehidupan yang Bapak raih akan menjadi kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali apa yang terjadi kepada Petrus dan teman-temannya. Mengapa mereka mengutamakan dunia ini? Karena mereka ingin kembali kepada habitat mereka. Apa kata Nyonya White dalam buku Alfa dan Omega dalam jilid yang ke-6 halaman 464? Malam itu enak rasanya. Dan Petrus yang masih banyak menggemari perahu dan menangkap ikan, menganjurkan agar mereka pergi ke danau dan melabuhkan pukat mereka. Mereka semuanya bersedia menggabungkan diri dalam rencana ini. Mereka memerlukan makanan dan pakaian yang dapat dicukupkan oleh hasil penangkapan ikan yang berhasil pada malam hari. Sebab itu, mereka pun pergi dengan perahu mereka, tetapi tidak mendapatkan satupun. Sepanjang malam, mereka bekerja keras tetapi tidak berhasil. Saat-saat meletihkan itu, mereka mempercayai tentang Tuhan mereka yang tidak hadir dan teringat akan peristiwa-peristiwa ajaib yang sudah mereka saksikan dalam pelayanan di tepi danau. Mereka meragukan tentang masa depan mereka sendiri dan bertambah susah memikirkan harapan di hadapan mereka. Jadi inilah para murid memikirkan masa depan mereka. Padahal Yesus sudah membuat bahwa bila mana mereka setia, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan apa pelajaran yang boleh kita ambil pada saat ini? Dikatakan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak berarti. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak tantangan yang kita miliki pada saat ini. Ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Apakah itu dari istri, dari anak, dari jemaat sekalipun, dari keluarga masing-masing kita. Kalau kita menjadikan Yesus yang utama, kalau kita menjadikan Allah yang utama, apapun rintangan, tantangan, permasalahan, kita serahkan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan dapat berjalan dengan baik. Itulah sebabnya saya mengundang kepada masing-masing kita, jadikan Allah yang utama, jadikan Yesus yang utama, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kita bersama. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Ada firman Tuhan yang boleh kami sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado, Amerika Serikat. Terima kasih firman Tuhan ini boleh kami sampaikan. Kiranya ini menguatkan umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan yang diutamakan. Apapun yang kami hadapi, apapun tantangan yang kami hadapi, semuanya akan dapat berjalan dengan baik bila mana Allah atau Yesus yang utama dalam hidup kami. Terimalah kami sebagaimana adanya Bapa, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang begitu menguatkan kita. Kami minta lagu tutup oleh Simpson Pangaribuan. Kami persilakan Simpson. Ada Simpson? Oi.
Halo. Shalom. Tambahkanlah terang lampumu, jamnya tergelaplah dekat di malam yang mendahulu datangnya juru selamat. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah hampir datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Meski banyak tidur, tetaplah mau dengar amaran iman kami, tetap harap pada datangnya Tuhan. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah hampir datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Marilah kita nyatakan yang memalukan dunia, terima berkat penurutan oleh teguh percaya. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah hampir datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang lampumu telah hampir datangnya Yesus, pancarkan cahayamu. Pancarkan cahayamu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas lagunya. Pendeta, mohon doa tutup. Doa berkat oleh pendeta. Kami persilahkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami boleh bertemu melalui virtual Zoom ini bersama umat-umat Tuhan, jemaat Colorado yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat yang melimpah menjadi bagian mereka, khususnya di dalam situasi dunia yang menghadapi COVID-19. Tuhan hindarkan umat-umat Tuhan ini dari COVID-19, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik, terlebih tidak terhambat untuk memuji nama Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha tangan mereka, biarlah mereka boleh terberkati setiap saat, setiap waktu, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati suami, berkati istri, memberkati anak-anak mereka. Dan pertemukan kami dalam satu sukacita suatu hari kelak nanti. Terlebih boleh bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.